Ya, assalamualaikum sobat sekalian, bertemu kembali dengan TMC Vlog. Di Indonesia, the new Yamaha MT-09 pada dasarnya memang belum dirilis nih ya. Namun pada dasarnya Yamaha secara global tuh udah merilis Yamaha MT-09. Jujur nih, awalnya saya memperkirakan bahwa Yamaha MT-09 ini pada dasarnya hanya MT-09 yang lama, namun kayak ganti baju gitu atau ganti bentukan dari bodywork dan segala macam. Tapi ternyata tuh enggak, teman-teman sekalian. Dan pada vlog kali ini saya akan mencoba membahas ternyata sasisnya tuh benar-benar beda banget gitu ya. Dan ternyata beda banget, tapi bukan karena beda bentuknya, namun karena beda penerapan teknologi dalam pembuatan sasis. Yamaha bilang namanya ini adalah monozukuri gitu ya. Nah, apa itu monozukuri? Jadi pada dasarnya frame atau sasis dari Yamaha MT-09 di model year 2021 ke depan ini, yang walaupun Yamaha Indonesia belum rilis, itu memiliki bobot 1,7 kg lebih ringan. Dan ini menurut Yamaha akan berimbas kepada feel agility atau kelincahan dari motor ini pada saat ditekuk pengendara atau riders itu membawa motor ini di jalanan pada dasarnya. Jadi seperti itu. Nah, yang menarik adalah bagaimana caranya Yamaha untuk bisa mengurangi sebesar 1,7 kg ini. Dan inilah yang disebut dengan monozukuri yang dihadirkan oleh Yamaha di proses monozukuri ini. Pada dasarnya frame-nya bentuknya sama. Jadi frame dari Yamaha MT-09 itu dinamakan sama seperti yang sobat-sobat sekalian ketahui sebagai frame Delta Box. Jadi nama Delta Box itu adalah jenis dari frame twin spar gitu ya. Nah, twin spar, jenisnya twin spar, cuman secara penamaan Delta Box itu dipatenkan oleh Yamaha. Namun yang menariknya adalah frame twin spar yang hollow. Jadi sebenarnya Yamaha MT-09 ini dari dulu itu frame-nya itu twin spar Delta Box hollow. Jadi dalamnya tuh bolong gitu ya, atau kopong aluminium. Namun di yang MT-09 ini frame dinding bagian luarnya itu dibuat lebih tipis bila dibandingkan dengan dinding sebelah luar dari frame Yamaha MT-09 seri sebelumnya. Jika di frame Yamaha MT-09 seri sebelumnya itu ketebalannya itu 3,5 mm ya, catat 3,5 mm, di new Yamaha MT-09 itu tebal dari framenya itu lebih tipis lagi, bahkan boleh dibilang lebih dari 50% lebih tipis, yaitu sekitar 1,7 mm di yang sesi paling tipisnya. Bisa bayangkan, permasalahannya adalah nggak gampang untuk bisa mencetak. Jadi itu prosesnya adalah die casting gitu ya. Jadi pada dasarnya tuh mereka tuh ngecor aluminium dulu. Setelah dicor aluminium itu dituang di kayak misalkan cetakan, dan bisa bayangin teman-teman sekalian. Jadi pada saat aluminiumnya itu dituang, mereka harus struggle banget tuh melalui kayak lorong-lorong kecil yang tadinya passage atau besar lorongnya itu 3,5 mm. Nah, sekarang hanya 1,7 mm. Itu berat banget. Dan Yamaha mereka bilang kayak orang meracik masakan. Jadi pada proses peleburannya dan penuangannya itu harus dilakukan dengan sangat cepat. Jadi nggak bisa pelan-pelan. Jadi proses penuangannya harus cepat, dan juga mereka harus memaintain suhu atau temperatur pada saat cairan logam aluminium itu dituang, teman-teman sekalian. Jadi proses penuangannya cepat, suhunya dibuat lebih panas gitu ya. Yamaha sendiri sih pada dasarnya merahasiakan, belum ada sampai sekarang video pada saat pembuatannya. Namun mereka bilang kayak gitu, dibuat lebih panas, entah dia apain gitu ya, dinding-dindingnya dibuat panas atau misalkan suhu lingkungannya dibuat panas, sehingga pada saat dituang proses pendinginan atau pengerasan daripada aluminium yang dicetak itu bisa berlangsung berbarengan. Jadi nggak kita tuang terus habis itu sebelah sini mengeras duluan baru yang sebelah sono yang terakhir. Kan kalau menuangkan dari sini ke sana, sebelah sini keras duluan baru sebelah sana. Jadi selain prosesnya penuangannya yang cepat dan juga proses pemanasan agar proses pembekuan atau pengerasannya itu berlangsung homogen atau merata, Yamaha juga menggunakan satu resep, yaitu yang mereka bilang sebagai oil based heat retaining release agent. Wah, itu jadi kayak semacam campuran di leburan
aluminiumnya itu berbasis minyak sehingga bisa membuat proses pengerasannya itu bisa berlangsung berbarengan homogen sehingga bisa membuat dinding dari frame yang tipis hanya setipis 1,7 mm itu bisa berlangsung berbarengan dan memiliki kekuatan serta fleksibilitas yang boleh dibilang tetap baik bila dibandingkan dengan frame yang lama. Jadi ini teman-teman sekalian yang bisa saya sampaikan hari ini, sebuah peningkatan boleh dibilang teknologi dalam die casting. Yamaha boleh dibilang dari dulu memang jago banget masalah frame gitu ya, dan bahkan di MotoGP sendiri mereka tuh dalam membangun sebuah motor itu base-nya tidak seperti Honda, dimana Honda itu base-nya itu mesin dulu baru frame. Jadi mereka bikin mesin dulu yang bagus, lalu mereka baru sudut pandang itu buat frame. Sementara kalau di MotoGP-nya Yamaha itu dikatakan bahwa boleh dibilang itu frame dulu gitu ya. Mereka bikin frame dulu sehingga bisa membuat pengendara itu bisa melaju sesuai dengan handling yang mereka inginkan, baru mereka bikin mesin yang sesuai dengan frame tersebut. Jadi seperti itu yang bisa saya sampaikan di vlog singkat kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Sampai bertemu di vlog selanjutnya teman-teman TMC Vlog. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.